Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat HS Channel dimanapun berada, para pejuang perubahan dimanapun berada, terutama di Korwil DKI ya. Di Korwil DKI ada kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua, di mana tokoh sentral dari gerakan perubahan ini kembali menggeliat ya, bersemangat setelah MK mengubah aturan terutama di pilkada. Nah, dengan demikian Pak Anies Baswedan masih punya peluang untuk diusung oleh partai. Syukur-syukur nanti PDIP ya, karena PDIP sangat memenuhi syarat untuk bisa mengusung Pak Anies Baswedan ini. Nah, seperti apa videonya atau cuplikan video dari resume dari keputusan MK tersebut? Kita akan saksikan bersama, tapi jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu, share, like, dan komen. Kemudian jangan lupa di klik lonceng notifikasinya agar selalu dapat update dari channel perubahan ini, HS Channel. Selamat menyaksikan. Partai Buruh itu mengajukan permohonan ke MK uji material ini khusus parpol non-sit yang haknya dibatasi tadi, tidak bisa ikut mengusung. Tapi putusan MK ini, dia tidak hanya non-sit, partai yang punya kursi pun syaratnya diubah. Jadi syarat sebelumnya adalah partai politik bisa mengusulkan calon dengan 2 cara. Satu, kalau punya kursi, pakai 20% kursi dari jumlah kursi DPRD. Kalau tidak punya kursi, ya mau pakai suara 25% suara, maka 20% kursi, 20% suara. Sekarang aturan ini diubah total oleh MK. Parpol punya seat maupun yang tidak punya seat tidak lagi menggunakan 20% kursi. Jadi bisa berkoalisi. Tidak lagi menggunakan 25% suara. Koalisi yang pakai kursi juga bisa, koalisi yang pakai suara juga bisa, tapi syaratnya berat.
yang tidak adil dengan calon perseorangan. Oleh sebab itu kata MK, karena perseorangan syaratnya demikian, maka supaya adil, syarat parpol juga harus disetarakan, kira-kira begitu. Cuman dia tidak menggunakan KTP karena parpol itu kan suara sah, maka yang digunakanlah suara sah. Nah, cara membaginya, cara menghitungnya adalah apabila sebelumnya dihitung 20% kursi dari DPRD itu, katakan ada Jakarta misalnya 106 kali 20%, berapa kursinya. Kalau pakai suara, total suara sahnya berapa? Pemilu 2024 dikali jumlah suara 25%. Sekarang enggak. Parpol non-seat enggak pakai kursi. Parpol enggak pakai kursi 20%. Parpol yang punya kursi tidak pakai 20% suara. Jadi parpol punya kursi, parpol tidak punya kursi, oleh MK dibagi berbasis kepada DPT pemilu terakhir, yaitu pemilu 2024. MK membagi 4 kategori, yaitu kategori syarat untuk mengusung calon, partai boleh sendirian, boleh koalisi, cukup dengan 10% saja dari hasil mereka di pemilu 2024. Yaitu range misalnya untuk provinsi yang jumlah DPT-nya maksimal 2 juta, 10%. Lalu 2 juta sampai sekian itu 8,5%. Ya kan? Naik lagi 7,5%. Naik lagi kategori keempat yaitu 5%. 10, 8,5, 7,5. Ya. Nah, dan 6,5. Saya ralat. 10, 8,5, 7,5 dan 6,5. Begitu juga kabupaten kota. Jadi dilihat kepada DPT-nya berapa. Nah, saya kira ini keputusan sangat revolusioner. Saya kira akan mengagetkan banyak orang, terutama yang sekarang ini lagi tren borong-borong partai gitu ya. Nah, saya kira MK karena tadi tidak dibacakan semuanya, karena keputusan itu ada 18 perkara, MK baca poin-poinnya dan kita belum terima salinan putusannya. Tapi saya kira MK mempertimbangkan itu. Demokrasi menjadi lumpuh ketika tren tentang pengelompokan partai kepada calon tertentu akhirnya membuat terjadi banyak kemungkinan lawan kota kosong, gitu kan? Itu menjadi tidak fair. Dan kemudian partai juga berkoalisi secara terpaksa. Boleh jadi ideologi nggak cocok dengan calon, cuman dia pikir daripada saya nggak ikut pilkada, ya sudah saya ikut aja deh koalisi yang sudah terbentuk. Tetapi dengan syarat ini, saya kira ada kemungkinan besar terjadi perubahan drastis yang sangat radikal. Pasangan calon akan banyak jumlahnya. Kenapa banyak? Karena syaratnya lebih mudah, sehingga parpol yang tadinya misalnya harus 5 parpol berkoalisi, sekarang 2 parpol bisa. Misalnya gitu loh. Atau mungkin 1 parpol sih bisa. Putusan MK itu mulai berlaku sejak dibacakan dan bersifat erga omnes. Semua pihak, pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, partai politik, semuanya harus tunduk pada putusan MK. Berlaku mulai sekarang, maka tidak ada lagi ketentuan syarat. KPU harus membuat PKPU yang baru tentang tata cara pencalonannya. Kalau kemarin kan menggunakan 20% kursi, 20% suara, maka sekarang tidak lagi menggunakan itu, maka dalam waktu singkat harus dilakukan perubahan aturan KPU soal itu. Kami sih begini ya, kami tidak melihat pada kepentingan kami sendiri. Partai Buruh melihat tentang bagaimana prospek demokrasi kita ke depan harus dibangun. Itu menjadi penting. Partai itu jangan sampai akhirnya terikat oleh kemungkinan dia tidak bisa mengusung, akhirnya mendukung yang mungkin paslon itu tidak cocok dengan ideologi dia, atau mungkin dianggap tidak berpihak kepada programnya dan sebagainya, sehingga masyarakat akan lebih mendapatkan calon yang lebih variatif. Tetapi tetap juga diperbolehkan kalau calon tadi syaratnya minimalnya misalnya DKI Jakarta, ya kan, 7,5%. Ada yang mau gabung sampai 50%, boleh juga, tapi dikasih kalau mau 15 juga boleh, kalau mau 7,5 juga boleh. Nah, luar biasa sahabat-sahabat HS Channel, sahabat-sahabatku para pejuang perubahan dimanapun berada, terutama di Korwil DKI ya. Semoga ini menjadi sebuah suntikan semangat untuk kembali berjuang di DKI untuk memenangkan tokoh sentral kita, tokoh sentral perubahan Bapak Anies Rashid Baswedan. Terkhusus untuk Bapak Luki C. Gugat, selamat berjuang. Kembali harapan ini muncul dan tentu ini merupakan sebuah tantangan bagi Korwil DKI untuk bisa terus bekerja, melakukan kerja-kerja elektoral agar Pak Anies Baswedan selaku tokoh sentra dari gerakan perubahan ini
dapat kembali memimpin DKI di Pilkada 2024 ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe juga. Semoga kalian sehat selalu, para pejuang perubahan dimanapun berada. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.